Selamat malam Pak Lindu dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang tugas perancangan pada tapak lerengan. Sebelumnya, kelompok kami ada Andi Latisha dengan NIM 71, Rivaldo Muhammad dengan NIM 94, saya sendiri Aulia Nurlita dengan NIM 97, ada Laras Andira dengan NIM 115 dan Rahmat Rafli dengan NIM 120. Di sini ada gambar tapak dari ketentuan tugasnya. Soal yang pertama yaitu tentukan ketinggian atau elevasi kontur di titik A dan B. Yang kedua, hitung persen kelandaian atau kemiringan tapak titik A sampai B. Yang ketiga, sesuai dengan kelandaian atau kemiringan titik A sampai B, poin B, maka tapak tersebut termasuk dalam kategori apa? Landai atau sedang, cukup curam, curam, sangat curam. Berikan penjelasan sesuai dengan teori yang saudara ketahui. Yang keempat, buat desain atau konsep skematik restoran meliputi bangunan, area parkir, dan akses. Saya akan menjelaskan elevasi kontur dari titik A ke titik B. Yaitu yang pertama ada rumus kontur interval, yaitu dilambangkan oleh CI. Itu adalah interval kontur dari garis kontur yang tertulis, yaitu setengah meter. Lalu dimasukkan ke rumus kontur interval 1/2000 dikali penyebut skala. Penyebut skala kami tulis PS. Jadi ini persamaannya menjadi penyebut skala sama dengan 1/2000 dikali setengah meter, yaitu dari kontur interval itu sendiri. Lalu penyebut skala itu tersebut 1000 cm sama dengan 10 meter. Yang pertama, A mencari elevasi titik A, jarak elevasi 77,5 ke 78, yaitu setengah meter. Yaitu kita mencari jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dikali oleh skala. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta, yaitu setengah sentimeter, dikalikan oleh skala, yaitu 10. Jarak sebenarnya yaitu terhasilkan menjadi 5 meter. Jarak A ke 78 sama dengan 0,4 cm. Jarak sebenarnya yang untuk titik A sama dengan 0,4 cm dikali 10. Jarak sebenarnya titik A ke 78 yaitu 4 meter. Kemudian kita mencari elevasi titik A. Elevasi A yaitu 0,5 dibagi 5 kali 4 plus 77,5 sama dengan 0,4 plus 77,5 sama dengan 77,9 meter. Kemudian yang B mencari elevasi di titik B. Titik B terletak di antara garis kontur 86 dan 86,5. Maka kita cari jarak elevasi 86 ke 86,5 sama dengan 1,3 cm. Jarak sebenarnya ada rumus sama dengan jarak pada peta dikalikan oleh skala. Jarak sebenarnya sama dengan 1,3 dikali 10. Jarak sebenarnya terhasil 13 meter. Jarak B ke 86 sama dengan 1 cm. Jarak sebenarnya yang B sama dengan 1 dikali 10. Jarak sebenarnya untuk jarak B ke 86 yaitu 10 meter. Elevasi titik B, elevasi B sama dengan 0,5 dibagi 13 dikali 10 plus 86 sama dengan 0,38 plus 86 sama dengan 86,38 meter. Nama saya Andi Latisha Salwarianjaya, saya dari NIM 22A10071. Baik, setelah mencari elevasi titik A dan titik B, saya akan melanjutkan untuk menghitung persentase kemiringannya. Untuk menghitung persentase kemiringannya, pertama kita akan mencari jarak sebenarnya titik A ke B dulu.
dengan menggunakan rumus jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dikali skala. Jarak pada peta itu adalah 9,5 cm dan untuk skalanya adalah 1000. Maka 9,5 dikali 1000 yaitu 9.500 cm. Jika dibikin ke meter jadinya 95 meter. Lalu setelah mencari jarak sebenarnya, langsung masuk pada ke rumus persentase kemiringannya, yaitu BD tinggi per jarak sebenarnya A ke B dikali 100%. Langsung saja kita masukkan angkanya, yaitu 86,38 dikurangi 77,9 per 95 dikali 100%. Maka hasilnya 8,48 per 95 dikali 100%, dan hasilnya adalah 8,93%. Maka persentase kemiringannya itu adalah 8,93%. Perkenalkan, nama saya Laras Sadara Putri Maharani dari NIM 22A10115 ingin menjelaskan tentang kategori tapak. Berdasarkan perhitungan kemiringan lerengan pada tapak tersebut, didapatkan kemiringan lahan sebesar 8,93%. Kemiringan lahan tersebut termasuk dalam kategori landai. Sumber teori yang didapatkan dari buku Frick pada tahun 2004, slope yang kurang dari 10% termasuk dalam kategori landai. Kemudian slope 10-20% termasuk dalam kategori curam, dan yang terakhir slope lebih dari 20% termasuk dalam kategori terjal. Perkenalkan, nama saya Rahmat Raffi Alvan Kuswa, NIM 22A10120. Jadi kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep skematik yang sudah saya buat bersama teman-teman pada bangunan restoran. Untuk konsep skematik pada bangunan restoran ini memiliki potongan seperti yang sudah ditampilkan. Namun, pada bangunan ini terjadi perataan kontur yang menyesuaikan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Lalu karena adanya perataan kontur pada bangunan ini, terdapat perkuatan berupa tembok yang difungsikan sebagai retaining wall. Selain pada bagian bangunan, pada bagian parkir pun juga diberi retaining wall sebagai perkuatan tanah. Untuk akses sendiri pada bangunan restoran ini dimulai dari jalan yang menanjak dengan fungsi sebagai akses jalan untuk kendaraan lalu lalang. Lalu pada bagian depan bangunan terdapat jalan yang cukup lebar dengan fungsi lain sebagai tempat drop off untuk pengunjung. Setelah itu terdapat area parkir pada bagian depan bangunan. Untuk akses pengunjung menuju restoran dari parkir kendaraan bisa berjalan menuju restoran. Dan untuk akses pengunjung di bagian restoran, terdapat jalan yang bisa digunakan pengunjung untuk beraktivitas tanpa adanya gangguan dari kendaraan yang lalu lalang. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Muhammad Rizky, NIM 22A10094. Kali ini saya akan menjelaskan konsep desain dari bangunan kami, yaitu kita mengambil konsep restoran joglo yang bertema joglo. Dan di sini ada 3 bangunan utama, yaitu ada joglo di bagian tengah, yaitu pendopo joglo untuk tempat makan atau acara-acara bersama yang bertema semi outdoor. Ada juga di bagian depan. Untuk bagian depan kita memberi satu bangunan untuk tempat makan indoor ya, atau di dalam ruangan, dan di belakangnya itu ada satu bangunan untuk kitchen ya. Ada bangunan itu 2 lantai, yang di bagian atas bisa dibilang untuk ruang karyawan ya. Dan di sini kita juga memberikan beberapa gazebo untuk tempat makan outdoor dengan elevasi yang berbeda, yaitu lebih tinggi dari 3 bangunan tersebut. Dan di sini saya juga akan menjelaskan untuk bagian perkuatan. Kita memberi talut atau dinding penahan tanah pada bagian depan area parkir yang menjalur sampai ke bagian ruang makan di bagian depan. Terima kasih.